Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rohman Agus Jatnika yang telah membimbing mata kuliah Komunikasi, Negosiasi, dan Bisnis. Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami sehat, serta sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang fungsi komunikasi internal dan eksternal dalam bisnis. Saya Lia Amalia sebagai moderator, dan untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Lulu Aziza, dan materi kedua akan disampaikan oleh Imas Nur Asia. Dan untuk materinya sendiri yang akan disampaikan itu ada 4. Yang pertama, apa itu fungsi komunikasi? Yang kedua, apa itu fungsi komunikasi internal? Yang ketiga, apa itu fungsi komunikasi eksternal? Dan yang keempat, kesimpulan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Lulu Aziza, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan membacakan materi yang pertama. Latar belakang dari pembahasan kami yaitu bisnis bukanlah suatu yang bisnis bukanlah sesuatu yang asing sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai teknologi sangat mendukung kesuksesan dalam berbisnis dan teknologi tersebut berkembang sering berjalannya waktu. Dalam bisnis, kita tidak bisa melupakan satu aspek yang penting, yang mana aspek ini sangat mendukung kesuksesan dalam berbisnis. Aspek tersebut adalah komunikasi. Jadi, apa fungsi komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis yaitu merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis ataupun perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana dalam komunikasi ini berisi dengan pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Adapun 6 fungsi komunikasi bisnis, yang pertama informatif, pengendalian, persuasif, 4 integratif, yang terakhir pengawasan. Mari kita akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama informatif. Informatif yaitu pimpinan dan anggota organisasi dalam bisnis membutuhkan banyak sekali informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Informasi tersebut berkaitan dengan upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Dapat dikatakan bahwa aktivitas utama dalam komunikasi adalah menyampaikan informasi atau pesan. Yang kedua, pengendalian. Pengendalian yaitu komunikasi berfungsi sebagai pengaturan dan pengendalian organisasi. Komunikasi dalam hal ini berupa peraturan, prosedur, perintah, dan laporan. Yang ketiga, persuasif. Persuasif yaitu komunikasi yang berfungsi mengajak orang lain mengikuti atau menjalankan ide dan gagasan atau tugas. Yang keempat, integratif. Integratif yaitu dengan adanya komunikasi, organisasi yang terbagi menjadi beberapa bagian dan departemen akan tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan yaitu komunikasi baik massa maupun interpersonal pada dasarnya memiliki fungsi pengawasan. Satu contoh, dalam komunikasi interpersonal antara lain, fungsi pengawasan itu dapat dilakukan oleh orang tua ketika ia memperingati anaknya agar hati-hati saat makan ikan yang banyak durinya. Baik, selanjutnya pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu apa fungsi komunikasi internal dalam bisnis. Nah, fungsi komunikasi internal dalam bisnis itu apa sih? Nah, menurut penjelasannya, fungsi komunikasi internal dalam bisnis atau komunikasi internal adalah komunikasi antara atasan, bawahan, dan juga rekan kerja. Nah, fungsi komunikasi internal ini memiliki beberapa fungsi
yaitu yang pertama mengeluarkan dan sebagai penjelas untuk peraturan dan juga prosedur. Nah, selanjutnya yaitu untuk menginformasikan progres perusahaan, dan juga mendorong pegawai untuk melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mengenai evaluasi, yaitu memberi penghargaan dan juga menegur kepada pegawai. Nah, ruang lingkup komunikasi internal mencakup beberapa komunikasi dengan pemilik, manajemen, dan juga karyawan. Tugas seorang pelaku bisnis adalah membina hubungan baik dengan pihak-pihak tersebut melalui aktivitas komunikasi. Ketiga pihak tersebut merupakan sarana atau sasaran komunikasi atau disebut juga dengan stakeholders. Nah, selanjutnya ada 4 bagian dari komunikasi internal. Yang pertama itu ada downward communication atau komunikasi dari atas ke bawah. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajer atau supervisor mengirimkan pesan kepada bawahannya. Oke, selanjutnya yaitu upward communication, yaitu komunikasi dari atas ke atas, atau komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Untuk selanjutnya yaitu horizontal communication, atau komunikasi sesama. Komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Jadi, kedudukan yang setara di sini bisa berarti karyawan dengan karyawan. Nah, untuk yang terakhir yaitu cross communication atau komunikasi secara diagonal. Nah, komunikasi ini antara pimpinan seksi atau pegawai bagian seksi atau bagian yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, apa fungsi komunikasi eksternal dalam bisnis? Nah, komunikasi eksternal dalam bisnis itu sendiri adalah komunikasi antara pihak eksternal dari perusahaan seperti konsumen, supplier, pemerintah, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya fungsi komunikasi eksternal itu ada 5M. Yang pertama yang membujuk konsumen untuk membeli produk. Dan juga yang kedua menjelaskan produk atau layanan. Yang ketiga, mengklarifikasi spesifik yang dibutuhkan. Yang keempat, mempromosikan image positif perusahaan. Dan yang kelima itu memberikan kredit dan penagihan hutang. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup komunikasi eksternal. Dalam komunikasi bisnis, mencakup komunikasi dengan pelanggan, penyalur, pemasok, dan agen regulator. Keempat kelompok yang berbeda di luar organisasi atau lembaga bisnis memiliki kepentingan untuk kelangsungan bisnis. Nah, kelompok tersebut selain menghidupi, juga dihidupi oleh organisasi atau lembaga bisnis. Kelompok tersebut menentukan kemajuan bisnis, sehingga hubungan baik dengan kelompok ini harus dijaga dan dipertahankan serta ditingkatkan. Baik, sekian penjelasan dari para pemateri. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi tadi adalah secara umum fungsi komunikasi bisnis terdiri dari informatif, pengendalian, persuasif, komunikasi internal yaitu komunikasi antara atasan, bawahan, dan rekan kerja. Fungsi komunikasi internal ialah mengeluarkan dan menjelaskan peraturan prosedur, menginformasikan progres perusahaan, mendorong pegawai melakukan perbaikan, evaluasi, memberi penghargaan, dan menegur pegawai. Adapun komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara pihak eksternal dari perusahaan seperti konsumen, supplier, pemerintah, dan lainnya. Fungsi komunikasi bisnis eksternal adalah membujuk konsumen membeli produk, menjelaskan produk atau layanan, mengklarifikasi spesialis yang dibutuhkan, mempromosikan image positif perusahaan, memberikan kredit, dan penagihan piutang. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Terima kasih.